Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan mengenai membuat rancangan sebuah website dengan menggunakan tools mockup. Banyak tools yang bisa kita pergunakan dalam membuat sebuah mockup atau dalam hal ini merancang sebuah tampilan website. Jadi sebelum web itu jadi, kita merancang terlebih dahulu. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah bahwa di setiap halaman web itu nanti kita harus membuat rancangan tampilannya. Jadi kalau nanti di halaman website teman-teman ada beberapa halaman, maka setiap halaman itu harus dibuat rancangan atau desainnya. Nah, mockup itu sendiri sebenarnya ada banyak sekali tools yang bisa kita pergunakan. Salah satunya kita bisa menggunakan pensil atau just in mind. Jadi dalam merancangnya, rancangan dari websitenya itu sendiri. Jadi ada juga balsamik dan lain-lain. Silakan nanti teman-teman menyesuaikan. Pada intinya mereka sama-sama tools untuk merancang sebuah halaman atau tampilan sebuah website. Seperti itu intinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas sedikit mengenai membuat sebuah rancangan web. Yang pertama langkahnya adalah teman-teman harus menyiapkan tools untuk mendesainnya. Jadi silakan saja nanti teman-teman download sendiri, bisa menggunakan pensil, just in mind, atau balsamik dan lain-lain, silakan. Kemudian nanti pahami penggunaan setiap komponen di mockup-nya. Jadi nanti di setiap software tersebut nanti ada pilihan banyak teman-teman ya. Ada misalkan teman-teman mau merancang desktop, mau merancang mobile, mau merancang web, nah itu ada semua nanti. Jadi pahami membuatnya seperti apa, kalau gambar seperti apa, kalau nanti mau membuat tools membuat misalkan button atau link seperti apa. Kemudian setiap halaman web harus dibuat mockup-nya. Nah, saya akan kasih gambaran seperti ini. Saya mengambil sebuah tugas akhir dari salah satu mahasiswa. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan ya, ini saya perbesar. Misalkan halaman depannya nanti pada saat teman-teman membuka website ini, halaman depannya adalah seperti ini. Jadi dia memiliki header, di sini ada jam misalkan, kemudian dia ada menu di sini, ada menunya beranda, prosedur pendaftaran, visi misi, pramuka, rohis, daftar baru, terus ada filter. Nah, ini adalah kontennya. Jadi kalau hanya header, ini sidebar-nya, kemudian ini footer, nah ini kontennya, ini yang berubah-berubah. Nah, nanti ini adalah rancangan halaman pengunjung. Berarti ini atau istilahnya adalah berandanya. Nanti pada saat saya klik prosedur pendaftaran, maka konten ini pun akan berubah. Nah, itu harus dibuat rancangannya juga. Contoh, ini satu ya. Ini halaman pengunjung seperti ini nih tampilannya. Saya perbesar lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, nanti kalau saya membuat tampilan prosedur pendaftaran seperti apa? Seperti ini contoh. Prosedur pendaftaran. Nah, ini dia. Jadi ada header. Nah, yang berubah apa? Konten. Biasanya memang konten yang berubah-ubah sesuai dengan menu yang kita pilih atau isinya. Jadi kalau prosedur pendaftaran ini yang muncul. Kalau saya klik visi dan misi, nanti rancangannya seperti apa? Visi dan misi. Nah, ini seperti ini. Kalau saya pilih pramuka seperti apa? Seperti ini tampilannya kalau pramuka. Jadi setiap halaman harus dibuat mockup-nya atau rancangannya. Ini untuk mempermudah dalam pembuatan webnya ya teman-teman nanti. Kemudian kalau saya klik rohis, ini ada gambar, ada keterangannya. Nah, apakah ini harus saya tulis keterangannya? Sebetulnya tidak perlu ditulis pun tidak masalah. Ini bisa kita kasih garis saja. Garis, 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 garis. Ini isinya berarti.
Jadi tanpa kita membuat isinya sesuai dengan webnya tidak masalah, karena ini hanya rancangan. Jadi ini pun sama, gambar ya tulisan gambar aja, atau nanti di setiap mockup ada objek gambar seperti apa sih tampilan seperti itu. Kemudian nanti kalau saya klik daftar baru seperti apa, nah seperti ini misalkan. Ini daftar baru, nah ini dia isinya. Ini rancangan namanya. Nah seperti itu. Nah kalau sudah nanti misalkan jadi, tampilannya seperti ini, pengunjung, ya kan? Ini ada jam tadi ya, ini judul, ini menunya, ini footernya, ini kontennya. Nah, ini prosedur pendaftaran, ini masih sama. Ini sidebar, ini footer, ini konten, header. Seperti itu. Ini implementasi dari rancangannya. Untuk implementasinya nanti teman-teman yang akan dipresentasikan, jadi tidak harus membuat tampilan implementasinya. Saya hanya ingin teman-teman membuat rancangannya terlebih dahulu aja. Dari rancangan itu saya akan lihat benar nggak nih yang dirancang dengan yang diimplementasikan, seperti itu. Ini juga sama, ini pramuka, ini rohis tadi ya, gambarnya ada 2. Untuk yang web programming 1 ini nilainya masih statis, webnya statis, berarti gambar ya tidak bisa bertambah sesuai dengan isinya nanti. Ini tadi pendaftaran halaman baru, seperti ini. Itu implementasinya. Jadi tugas teman-teman baik web 1 maupun web 2 yang akan membuat project di minggu-minggu ini, khususnya web 2 ya, seminggu lagi mereka harus menyetorkan rancangan projectnya dengan menggunakan mockup. Contohnya yang seperti ini tadi, mereka harus menjelaskan seperti ini, dia membuat rancangan apa, nanti implementasinya saya akan coba lihat pada saat video presentasinya, seperti itu. Nah, contoh di sini saya membuat mockup. Kalau sebelumnya saya sudah mencoba menggunakan pensil, nah di sini saya menggunakan Just in Mind. Nah bedanya apa? Untuk masing-masing mockup saya rasa hampir sama semua ya. Cuma perbedaannya kalau pensil mungkin lebih mudah pengaksesannya ya, lebih ke pengaksesannya. Karena kalau Just in Mind itu ini sifatnya masih trial dan kita harus daftar terlebih dahulu untuk masuk dan download softwarenya. Jadi kalau yang online ya dia harus daftar dulu dan mendapatkan link untuk downloadnya. Nah ini tampilannya seperti ini misalkan ya. Ini sudah cukup lengkap kalau saya bilang ya, ini ada banyak sekali pilihan. Misalkan saya sudah buat nih seperti yang tadi, header, button, ini saya anggap sebagai menunya, ya kan. Bawahnya saya buat sebuah footer, ya kan. Ini sebenarnya kita tarik di sini aja sudah bisa. Nah, ini kita misalkan namanya footer untuk rancangannya. Nah, seperti itu. Sementara ini adalah kontennya. Nah, teman-teman bisa membuat kontennya nanti seperti apa modelnya. Sebenarnya caranya sama saja. Kemudian ini juga ada menu ya teman-teman ya. Ya, ini ada menu. Ada menu yang bisa kita buat di sini. Ada home, product, dan lain-lain. Ini sub menunya. Jadi ada banyak sekali pilihan-pilihannya. Kemudian ini ada image atau gambar. Kita bisa meletakkan gambar misalkan di header. Ada sebuah gambar, bisa saja. Seperti ini modelnya. Jadi gambar kalau di mockup biasanya bentuknya kotak silang seperti itu. Kemudian misalkan ada sebuah link, bisa saja di sini misalkan saya kasih link, ya. Ada link di sini misalkan. Nah, linknya mau apa? Ini bisa kita tulis, ya. Jadi silakan teman-teman eksplorasi lagi untuk mockupnya. Semakin jelas mockup yang teman-teman buat, maka semakin bagus juga biasanya tampilan webnya dan user memahami maksud dari
web tersebut melalui rancangan webnya. Misalkan ini saya buat lagi tabel di dalamnya, misalkan seperti ini. Ini bisa saja seperti ini ya. Oke. Ini salah satu contoh pembuatan mockup yang teman-teman bisa buat. Saya buat di sini menggunakan Just in Mind. Untuk yang mau melihat tutorial penggunaan yang pensil, walaupun tidak lengkap, silakan lihat link di bawah di deskripsi. Di situ saya akan lampirkan untuk yang tutorial pensilnya. Nah, kemudian gimana kalau misalkan saya mempunyai 2 halaman nih? Untuk mensimulasikannya gimana sih? Nah, kalau di Just in Mind, dia ada menu simulate. Nah, dari situ kita bisa mencoba simulasinya. Misalkan dari halaman ini, link nggak nih? Misalkan saya klik home, dia pindah nggak? Saya klik visi misi, dia pindah nggak? Saya klik prestasi, dia pindah nggak? Nah, itu bisa kita gunakan simulate nanti. Nah, nanti di akhir kalau sudah kita buat semua halaman ya misalkan ya. Nah, misalkan di sini saya membuat halaman home-nya pertama adalah ini. Saya contohnya di sini Sekolah Menengah Atas Negeri 33 Jakarta misalkan. Di sini saya punya 4 buah menu, home, visi misi, prestasi, artikel misalkan. Bawahnya footer, ini adalah kontennya. Jadi ini pada saat saya klik home, nanti muncullah kontennya adalah ini. Seperti itu. Nah, ini misalkan sambutan kepala sekolah, ini judulnya, saya bisa gunakan titel di situ. Kemudian di sini ada paragraf, jadi saya gunakan paragraf aja di sini tanpa membuat isinya seperti apa. Kemudian saya membuat sebuah screen baru atau halaman baru lagi. Ini bisa screen, misalkan di situ namanya nanti visi misi. Oke. Oke. Nah, ini adalah halaman visi misi. Kemudian ini bentar, oke, ini saya coba kopikan. Saya coba kopikan di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi misalkan ini adalah halaman visi misi sebenarnya ya. Jadi ini biarkan saja, yang berubah cukup kontennya saja. Visi dan misi. Oke. Oke. Ini sudah udah ya visi dan misinya di sini. Saya hanya merubah kontennya saja. Pilihnya tetap sama. Nah, nanti untuk visi dan misinya bisa dilihat apakah dia ada gambar atau tidak. Apakah dia hanya sebuah kalimat atau gimana. Contohnya saya hanya berisi kalimat saja, jadi saya ambil dari paragraf nggak masalah di sini. Kemudian saya membuat lagi sebuah screen lagi untuk prestasi. Ya kan ya. Saya buat new lagi, new screen lagi. Ini untuk prestasi. Oke. Nah, isinya sebenarnya hampir sama juga, jadi saya tinggal paste aja di sini. Cuman sekarang perbedaannya ini menjadi prestasi sekolah. Nah, soal di prestasi sekolah ada banyak nih gambar misalkan ya kan ya. Kita kasih lah di sini misalkan gambar. Misalkan ya, jadi bisa aja ini gambaran. Jadi bisa kita browse juga sih sebenarnya ya. Kita bisa masukkan gambar yang sesungguhnya seperti apa, maunya seperti gimana, atau hanya berupa ini aja sih nggak masalah. Nanti di situ misalkan ada prestasinya apa aja, misalkan ya, juara 1 lomba cerdas cermat, misalkan se-DKI Jakarta. Misalkan seperti itu. Jadi bisa kita setting aja tampilannya, warnanya mau seperti apa. Ini mau modelnya yang kayak gimana, silakan disesuaikan saja. Misalkan ya, nanti ada lagi gambar
juara berapa lagi nih. Nah, ini silakan saja. Tinggal di copy. Isinya mau seperti apa. Misalkan lomba debat nasional. Nah, seperti ini misalkan ya. Kemudian untuk artikel, nah sekarang perbedaannya gini teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau linknya, ini sekarang kita atur linknya ya. Nanti untuk screennya bisa diteruskan lagi. Nah kalau ini kan home, sudah pasti dia ke home ya. Kita akan tambahkan link. Kalau home berarti dia ke screen 1, ya kan? Ini home ya. Oke. Nah, kalau misalkan visi misi, dia akan ke add link dulu ya, add link. Nanti pilihnya visi misi. Oke. Kemudian kalau prestasi, add link lagi. Screennya ke prestasi. Sebenarnya cukup mudah, hanya aja ke mau menampakkan linknya kemana-kemana. Tinggal visi misi ini sebenarnya caranya sama nih. Ya kan ya. Cuma tadi karena kita sudah di copy, otomatis kan ini kosong ya. Jadi ini ini saya hapus saja, saya ambil dari sini. Oke. Nah, oke. Sebentar. Silahkan lagi. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Ini juga sama ya. Ini saya hapus. Ganti yang sudah jadi. Oke. Ini sudah ada linknya. Ini pun sudah ada linknya. Kita cek dulu benar nggak nih. Nah, bentar. Oh, belum ya ternyata ya. Secara otomatis. Oh, sudah. Oke, misalkan saya sudah membuat semuanya nih. Saya sudah membuat semuanya, saya sudah membuat halamannya, misalkan sampai dengan prestasi di sini 3 halaman. Apakah linknya bekerja? Kita simulated aja. Nanti seperti apa modelnya. Oke. Diklik simulate nanti. Nah, dia akan terhubung ke simulasinya. Nah, ini dia. Simulasinya seperti ini. Oke. Ini tampilan awalnya, teman-teman bisa coba klik-klik di sini, ada beberapa pilihan. Ini home-nya, berarti ke sini. Sambutan, visi misi, prestasi ke prestasi. Artikel masih belum ada ya. Jadi modelnya seperti itu. Home, visi misi, prestasi. Oke. Itu cara untuk linknya dan teman-teman bisa coba sendiri. Oh, jadi ketika saya coba, oh seperti ini nanti gambarannya. Seperti itu. Oke. Nah, itu cara untuk mencoba simulasi di Just in Mind. Semoga berguna dan silakan mencoba. Saran dan kritik silakan teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.